beli susu. Karena ada lagunya. Inilah tembang plesetan yang dibuat dadakan oleh Roy Suryo, pakar telematika dan mantan politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Mantan politisi Partai Demokrat dan pernah menjadi anggota DPR RI ini bahkan mengenakan kaos oblong bertuliskan Korban Mulyono. Inilah penampakan Roy Suryo ketika menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Konsolidasi Civil Society jelang 20 Oktober 2024 di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Minggu 6 Oktober 2024. Adapun tanggal 20 Oktober 2024 adalah jadwal bagi MPR RI untuk melantik Presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Diskusi ini menampilkan sederet tokoh bangsa. Selain Roy Suryo, hadir antara lain mantan Danjen Kopassus, Maijen TNI Purnawirawan Sunarko, Refli Harun, Rizal Fadilah, atau Said Didu. Acara ini merupakan upaya untuk mendesak MPR RI supaya tidak melantik Gibran sebagai wakil presiden. Menurut para pembicara, beragam pelanggaran telah terjadi dalam proses pencalonan Gibran. Bahkan terakhir, muncul sebuah akun bernama Fufu Fafa di media sosial. Akun ini yang santer disebut-sebut milik Gibran, walaupun diduga dibuat saat pemilihan presiden sebelumnya, tetapi akun ini diklaim bakal sangat mengganggu tugas Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih 2024 dalam memulai roda pemerintahan perdananya. Ya, seharusnya memang ini semakin diserius, apalagi sekarang ya dalam minggu ini informasi ini sudah sampai juga dan termuat dalam podcastnya teman-teman dari Tempo ya gitu. Yeah. Jadi bocor halus, kadang kalau sudah termuat di bocor halus biasanya itu sudah merupakan verify gitu ya. Dan jelas dalam bocor halus itu disebutkan juga bahwa sebenarnya istana juga sudah tahu dan bahkan melakukan cross check dengan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi sebenarnya sekarang mereka panik ya, karena apa, kan sempat akan ada upaya untuk penghapusan jejak tapi kan tidak berhasil. Jadi sekali lagi saya tetap mengatakan ya 99,9% ya akun Fufafa itu kan milik Wapres terpilih, dan bahkan saya sempat dilaporkan oleh organisasi namanya Pasukan Bahu Tanah gitu ya. Gak apa-apa, justru bagus tuh, akan saya hadapi kalau itu memang akan dilaporkan. Jadi biar kepolisian juga akan membuka itu dengan detail dan dengan saintifik. Jadi insya Allah temuan ini akan menjadi bahwa itulah memang rekam jejak dari seseorang yang mendahului. Dan kalau disebut itu kejahatan dahulu, tidak juga, karena kejahatan yang baru juga ada. Dia menghapus-hapus postingannya, bahkan mengganti nama di Kupai, kemudian di OVO gitu ya. Jadi jelas betul bahwa apa yang dilakukan adalah upaya kriminal. Ini upaya yang sangat tidak layak untuk seorang calon Wapres terpilih. Jadi menurut saya ya inilah saatnya Indonesia bergerak ya gitu untuk mewujudkan apa yang seharusnya kita lakukan. Tapi bagaimana caranya, ya itulah apakah hukum tata negara yang nanti akan memberikan. Saya mau apresiasi, kalau tidak ada Roy Suryo, tidak ada satupun yang berani mengatakan siapa. Tapi setelah Roy Suryo, pakar telematika, mantan Menpora dan kemudian juga mantan Komisi 1 bareng kami, itu mengatakan, maka semua tokoh-tokoh berani mengatakan 99,9% itu adalah Gibran. Nah, itu setelah Roy Suryo. Apresiasi Bang Roy Suryo. Kalau ada pandangan, saya kira orang masih berteka-teki dan menyimpannya. Tapi kita heran. Netizen kok juga. Tapi heran ini Mas. Iya kan? Kok sampai sekarang nggak ada yang dipanggil? Loh kok malah dilaporkan? Kenapa? Ya kan? Enggak, ini keanehan-keanehan saja. Kita juga ada yang dari Bang Refli Harun yang sejak awal dengan keren, caras. Dari beliau itu luar biasa. Kenapa? Kalau misalnya semua orang takut tidak bisa menyampaikan apa yang harus dikatakan, semua pada tinggal. Jadi kita memberikan Bang IR juga, ya kita memberikan inilah ya, memberikan apa namanya, apresiasi kepada kawan-kawan semuanya. Saya kira itu aja. Kalau secara materi saya kira sudah cukup luas, sudah cukup gamblang.
Ya, tinggal lagi kita tunggu sebenarnya apa yang terjadi nanti di 20 Oktober ini nanti. Itu aja saya kira. Dan satu hal lagi, saya kira di sini tidak mempermasalahkan tentang nomor 1-nya, tapi nomor 2-nya. Ya, tanggal 8 Oktober itu adalah keputusan MK. Keputusan MK tanggal 10. Tanggal 8. Apa ada tanggal 10 yang PT UN? Tanggal 10 ya? Ya ada banyak. Tanggal 10. Nah, ini kita lihat, kita tunggu di sini. Ya, saya kira demikian dari saya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Gibran melakukan perbuatan tercela. Kan tadi tidak pernah melakukan perbuatan tercela berdasarkan pasal 169 huruf J Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilu. Dia melakukan perbuatan tercela. Apa tercelanya? Fufu-fafa. Ya kan? Lalu kemudian Prof. Jimli Asdiki mengatakan, sudahlah itu kan 5-10 tahun yang lalu kan begitu. Saya mengatakan 5-10 tahun yang lalu dan saat ini perbuatan tercela. 5 tahun yang lalu ya, pada Pilpres 2018-2019, 10 tahun iya, ya 2014. Tetapi hari ini juga dia melakukan perbuatan tercela, yaitu dia melakukan kebohongan publik. Kenapa? Karena dia tidak mengakui bahwa Fufu-Fafa itu adalah dirinya, ya kan? Padahal terakhir menurut bocor alus, Gibran tidak mengaku bahwa Fufu-Fafa adalah miliknya, padahal adiknya mengaku bahwa itu adalah Gibran. Nonton bocor halus, Tempo, ya kan? Ketika ditanyakan oleh ajudan Prabowo kalau nggak salah, nggak ngaku dia. Tapi adiknya, kalau nggak salah adiknya itu namanya Kaisar kalau nggak salah ya. Adiknya ngaku itu Fufu-Fafa itu memang kakaknya. Oke? Artinya dia melakukan kebohongan publik. Sebenarnya ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau Gibran gentle, sebenarnya dia bisa terlepas dari melakukan perbuatan tercela. Caranya adalah ketika Fufu-Fafa itu muncul, dia secara jantan mengatakan, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saudara-saudara rakyat Indonesia, saya mengakui bahwa akun Fufu-Fafa itu adalah milik saya, dan saya ya meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak punya harapan. Dari pengamatan kita yang kita lihat tentang Gibran tadi, kelakuan apa tadi, berbohongnya, kalau kata orang Jawa, kacang itu gak jauh atau buah itu jatuh gak jauh dari batangnya ini penipu. Nah, kira-kira buahnya yang meninggal kalau tumbuh juga jadi penipu juga, dan sudah terbukti tadi dengan akun Fufu-Fafa yang tidak diakui. Ke depan kalau dia jadi pejabat, ditipu terus kita. Ya, betul. Ditipu terus kita. Kemudian belum lagi ijazahnya saya dipertanyakan. Cuman bawa selembar kertas dari Diput yang mengatakan dia mengikuti pendidikan 4 tahun di Singapura, hanya setingkat SMA. Batalkan Gibran sebelum dilantik, artinya sudah sesuai. Ya, jadi memang nggak ada harapan kita memulai wakil seperti Gibran. Marwah kita di mana, kedaulatan kita, harga diri kita. Karena sejarah mencatat pemimpin-pemimpin kita itu orang hebat semua. Kok kenapa sekarang ini dipaksakan dengan orang yang seperti yang udah nggak bisa kita sebutkan? Kesalahan juga banyak. Makanya tadi segera. Makanya saya harapkan kalau ada yang besar-besaran, laksanakan hari Jumat. Insya Allah akan banyak masa yang datang. Kenapa? Di hari Jumat itu walaupun terjadi apa-apa, kebanyakan umat Islam mengharap kematian di hari Jumat. Karena berkah. Kemudian juga untuk mensosialisasikan lebih gampang Jumat. Kenapa? Karena kita bisa nanti bicara dengan ulama-ulama untuk menyampaikan di Jumat itu untuk hadir ke DPR. Ya kalau kita Prabowo nggak masalah. Ada apa? Ya kita ya walaupun istilahnya
anggap ada kecurangan ya memang sudah disahkan. Tapi wakilnya ini jadi masalah buat kita. Dan masalahnya udah bukan udah sulit ditolerir. Ya dari di mana aja kita udah ngomong. Ini udah marah ini orang. Ya, dari apa namanya? Tapi alhamdulillah dengan Pupu Papa inilah menjadi pintu kita untuk memakjulkan. Saya rasa juga, saya yakin Prabowo juga malu punya wakil seperti dia. Ini harus kita juga bisikan dengan Prabowo. Jangan ini harus Prabowo harus bisa memilih kembali wakilnya yang Prabowo yakinkan lebih mampu dari ini. Saya Yani, anggota Forum Aksi. Forum Aksi singkatan dari Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia. Hari ini kami panitia Forum Aksi mengadakan diskusi mengenai konsolidasi civil society menjelang 20 Oktober 2024. Itu kan berarti penggantian presiden ya. Pelantikan presiden dan wakil presiden. Tapi tadi yang saya tangkap adalah kita semua sepakat bahwa kita merasa bahwa Fufu Fafa itu tidak pantas untuk dilantik tanggal 20 Oktober sebagai wapres. Karena Fufu Fafa bermasalah. Masalahnya adalah melakukan perbuatan tercela semenjak 2014. Kemudian salah satunya itu melalui media sosial. Berarti perbuatan tercela itu menurut kami sangat tidak pantas untuk menduduki jabatan sebagai wakil presiden. Karena wakil presiden Indonesia selama ini dari zaman kemerdekaan adalah sangat kompeten. Sedangkan menurut kami Fufu Fafa tidak kompeten. Kita hanya ingin Indonesia lebih baik. Karena yang diperlukan oleh Indonesia sekarang ini adalah perubahan besar. Bukan, kita tidak bicara pada seseorang, tetapi kita memang mengincar satu orang dan kroninya yang sudah menghancurkan Indonesia sebagai produk dari pengkhianatan konstitusi. Kita tidak akan pernah berhenti, karena dalam 10 tahun ini kami, mak-mak, yang paling menderita. Dan kami hanya mengimbau kepada Pak Presiden yang akan datang, kepada Pak Prabowo, kami hanya ingin Bapak coba mendengarkan permintaan kami. Saya Mereka Ningsi dari Sumatera Utara, dari Medan. Saya bersyukur hadir di sini mengikuti konsolidasi hari ini bersama pakar-pakar dan tokoh-tokoh. Alhamdulillah, saya berharap bahwasanya semangat perubahan yang ditanamkan oleh Abah Anies kepada kita semua, anak-anak Abah, tetap terus menyala sampai hari ini, bahkan sampai nanti kita memutuskan mata rantai politik dinasti. Saya hadir di sini berharap juga kepada kawan-kawan di luar sana, di luar Jakarta, tetap bersemangat.